Kamu pikir dia sudah pergi, tapi ternyata dia masih mengamati, masih mencoba menciptakan pengaruh di balik layar, dan masih menyimpan rencana dengan cara yang tidak selalu bersih. Apakah kamu siap menghadapi kenyataan bahwa sosok dari masa lalu itu belum benar-benar melepaskanmu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, dia masih ada di sekitarmu, sosok penuh drama dan manipulasi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energinya masih tertinggal, dan mungkin kamu juga masih sering merasakan getarannya. Suatu perasaan yang kadang muncul tanpa kamu sadari, seperti gelombang kecil yang terus bergulung di dalam hati, meskipun kamu sudah berusaha keras untuk mengabaikannya. Rasanya, saat kamu sedang sendiri di ruang yang tenang, atau saat kamu sedang melakukan aktivitas biasa seperti bekerja, berjalan di jalan, atau bahkan saat tidur, ada bayangan dari masa lalu itu yang tiba-tiba datang kembali, mengingatkan kamu akan keberadaannya yang masih belum benar-benar hilang dari pikiran dan perasaanmu. Seperti bayang-bayang yang tak mau pergi, sosok dari masa lalu ini yang tergambar dalam kartu Six of Cups masih berada di sekitar energimu, bukan untuk menyembuhkan luka-luka lama atau membawa kedamaian, tetapi seolah-olah sedang diam-diam memantau dan menunggu momen yang tepat untuk kembali mengisi ruang dalam hidupmu. Mereka seolah-olah sedang mencari celah, sekecil apapun agar bisa kembali masuk, kembali menguasai pikiran dan perasaanmu, dan mungkin juga mengulang pola-pola yang sama seperti dulu, meskipun kamu sudah berusaha keras untuk melupakan dan melangkah maju. Dulu, dia pernah membuatmu merasa nyaman, merasa aman, dan percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahkan membuatmu merasa dicintai dalam cara yang kamu anggap tulus dan nyata. Ia mampu menenangkan hati yang gelisah, memberikan harapan dan kelegaan yang seolah-olah tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Tapi, belakangan ini, kamu mulai menyadari bahwa di balik semua kehangatan dan perhatian itu, ternyata ada sisi manipulatif yang tersembunyi. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sengaja disembunyikan agar kamu tidak menyadari niat sebenarnya dari kehadirannya. Keberadaannya seperti bayang-bayang yang selalu mengikuti, meskipun kamu sudah berusaha keras untuk melangkah ke depan, untuk melupakan dan membangun hidup yang baru. Tapi, entah mengapa, bayang-bayang itu tetap saja ada, seperti bayang-bayang yang tidak mau menghilang sepenuhnya. Kamu pernah menatap ke depan dengan penuh harapan, yakin bahwa setelah semua luka dan pengalaman pahit yang kamu rasakan, hidupmu akan menjadi lebih baik tanpa dia di dalamnya. Pikiran itu tertanam dalam dirimu saat kamu bertekad bahwa kamu akan melewati semuanya dan akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati yang tidak lagi bergantung pada orang lain. Kamu percaya bahwa setelah semua yang telah terjadi, kamu mampu membangun masa depan yang cerah dan penuh harapan, sebagaimana tergambar dalam kartu Three of Wands. Dan memang, kamu sudah banyak berkembang. Kamu belajar dari pengalaman, berusaha memperbaiki diri, dan berani melangkah ke arah yang lebih baik. Kamu mulai membuka diri lagi, mencoba mempercayai orang lain, dan menata kembali hidupmu dengan harapan yang baru. Tapi sayangnya, sosok ini yang tetap berada di sekitar energimu tidak pernah benar-benar hilang dari hidupmu. Ada bagian dari dirinya yang masih ingin memiliki kamu. Bukan karena cinta yang tulus dan murni, tetapi lebih karena ego dan keinginan untuk tetap menjadi pusat perhatian, pengontrol, dan penguasa dalam ruang emosimu, sebagaimana tercermin dalam kartu Four of Pentacles. Dia ingin tetap memiliki kendali, menguasai perasaan dan hidupmu, bahkan jika itu berarti harus menggunakan cara-cara manipulatif dan penuh tekanan yang tidak terlihat secara kasat mata. Kamu sudah mencoba untuk menjauh, mungkin dengan memutus kontak sama sekali, menghindari setiap kemungkinan terjadinya pertemuan, atau bahkan menghindari konflik yang mungkin muncul jika kamu harus berhadapan langsung dengannya. Kamu berusaha keras menenangkan pikiran dan hati, beristirahat dari segala drama,
dan ketegangan yang selama ini kamu rasakan, sebagaimana tergambar dalam kartu Four of Swords. Tapi, entah bagaimana, dia selalu punya cara untuk muncul kembali dalam hidupmu, entah melalui pesan-pesan pasif-agresif yang membuatmu merasa terganggu, muncul di media sosialmu dengan komentar yang menyindir, atau bahkan melalui orang-orang di sekitarmu yang mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa dia masih ada di sana, bahwa dia masih mampu mengendalikan emosimu dan hidupmu, dan bahwa dia masih berharap ada bagian dalam dirimu yang akan membuka kembali pintu hatinya. Meskipun kamu sudah berusaha keras untuk menutupnya. Yang semakin membingungkan dan membebani pikiran, kadang dia datang lagi dengan membawa tawaran cinta baru. Seolah-olah semua luka dan duka yang pernah kamu alami dulu tak pernah terjadi dan bisa dihapuskan begitu saja. Ini tergambar dalam kartu Ace of Cups, yang melambangkan harapan akan sebuah awal yang baru dan penuh kebahagiaan. Tapi, saat kamu mulai mempertimbangkan untuk membuka sedikit ruang, memberi peluang lagi, yang muncul justru konflik dan pertentangan batin yang berulang-ulang, seperti drama lama yang tak pernah benar-benar usai. Perdebatan di dalam hati kamu kembali terjadi, luka lama terulang, dan kamu mulai menyadari bahwa yang dia cari sebenarnya bukan hubungan yang sehat dan saling menghormati, melainkan pengaruh, dominasi, dan kendali atas emosimu. Dia ingin tetap menjadi pusat perhatian, mengendalikan hidupmu dari balik layar, dan itu bukanlah sesuatu yang kamu inginkan lagi setelah semua yang telah kamu lalui. Kamu menyadari bahwa yang dia cari sebenarnya adalah kekuasaan atas dirimu. Bukan cinta yang tulus dan murni, melainkan kepuasan ego dan keinginan untuk tetap menjadi penguasa dalam hidup dan perasaanmu. Dalam proses ini, kamu mungkin merasa lelah dan frustrasi, karena setiap kali kamu merasa sudah mulai bangkit, kembali muncul perasaan dan kekhawatiran yang membuatmu merasa seperti sedang terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Kamu tahu bahwa kamu harus tetap teguh, berusaha menjaga jarak, dan tidak membiarkan dirinya kembali masuk ke dalam hidupmu secara sembunyi-sembunyi. Tetapi kenyataannya tidak selalu semudah itu. Ada bagian dalam dirimu yang masih ragu, yang masih berharap bahwa mungkin suatu saat dia akan berubah, bahwa mungkin ada kemungkinan untuk memperbaiki semuanya dan membangun hubungan yang sehat. Tapi, di sisi lain, kamu juga menyadari bahwa luka dan pengalaman pahit yang dulu kamu alami adalah pelajaran berharga, dan kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, apalagi jika itu berarti kehilangan kendali atas hidup dan emosimu lagi. Kamu ingin melangkah maju, menyembuhkan diri, dan mencari kebahagiaan yang sejati tanpa harus bergantung pada orang lain yang hanya ingin menguasai dan memanipulasi perasaanmu. Jadi, meskipun energi dari masa lalu ini masih bersemayam di dalam hati dan pikiranmu, kamu bertekad untuk terus berjuang, menjaga jarak, dan memperkuat dirimu agar tidak terjebak lagi dalam pola yang sama. Dan akhirnya, menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang benar-benar layak kamu dapatkan. Mengapa dia masih belum bisa melepaskanmu sepenuhnya, meskipun segala yang telah terjadi di antara kalian, segala luka yang telah tertoreh dan pengalaman pahit yang mungkin sudah seharusnya menjadi pelajaran, tetap saja ada sesuatu yang membuatnya sulit untuk benar-benar mengikhlaskan dan membiarkanmu pergi dari hidupnya? Kenapa meskipun kamu sudah menunjukkan dengan sikap dan tindakan bahwa kamu ingin melangkah maju, bahwa kamu ingin mengakhiri hubungan ini dan membangun hidup yang baru tanpa harus terus-menerus terikat oleh bayang-bayang masa lalu, dia tetap saja berusaha bertahan dan tidak mau melepaskanmu? Jawabannya mungkin terletak pada sesuatu yang dalam dan sangat mendalam di dalam dirinya, yaitu adanya api hasrat yang masih menyala, yang tidak mudah padam, bahkan meskipun waktu berlalu dan segala sesuatu tampak berubah di luar, api ini tetap membara di dalam hatinya. Api ini yang tergambar dalam kartu Ace of Wands, bukan hanya sekadar cinta yang tulus dan murni, tetapi lebih dari itu, sebuah dorongan yang sangat kuat, keinginan yang membara untuk kembali memilikinya, untuk bisa mengembalikan dan mempertahankan sesuatu yang dulu pernah mereka miliki bersama, dan juga sebuah keinginan untuk membuktikan bahwa dia masih mampu mempengaruhi dan mengendalikan hidupmu, perasaanmu, bahkan langkah-langkahmu, meskipun kamu sudah berusaha keras untuk menutup pintu hati dan menjauh dari pengaruhnya.
Api ini yang tampaknya tidak pernah benar-benar padam, bukan hanya berasal dari keinginan untuk bersatu kembali dalam cinta yang penuh kehangatan dan kedamaian, tetapi juga dari rasa ego yang terluka dan keinginan yang sangat kuat untuk menunjukkan bahwa dia masih memiliki kekuatan dan pengaruh atas dirimu. Dia ingin membuktikan bahwa meskipun kamu telah berusaha bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali kehidupanmu sendiri, dia tetap mampu menghidupkan kembali rasa takut, keraguan, dan ketergantungan yang pernah ada di dalam dirimu. Dalam diam, dia mengamati dan memperhatikan bagaimana kamu perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukan yang dulu menyelimuti hidupmu. Kamu tidak lagi hancur dan putus asa seperti dulu. Justru kamu malah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bersikir, dan lebih dihargai oleh orang-orang di sekitarmu. Six of Wands. Kamu mulai mendapatkan kembali kepercayaan diri, menata hidupmu dengan lebih baik, dan menunjukkan bahwa kamu mampu melangkah maju tanpa harus bergantung lagi padanya. Ini adalah sesuatu yang sangat membuat egonya terusik dan merasa terancam, karena dia tahu bahwa keberhasilanmu adalah bukti bahwa dia bukan lagi pusat dunia bagi dirimu. Dan inilah yang membuatnya semakin merasa kehilangan kendali. Semakin kamu tumbuh dan berkembang, semakin dia merasakan bahwa kekuasaan dan pengaruhnya atas hidupmu mulai memudar. Dia tidak suka melihat kamu berdiri teguh dan percaya diri, karena itu berarti dia kehilangan bagian dari kekuasaan yang selama ini dia coba pertahankan. Maka, secara perlahan, dia mencoba mendekat kembali, mungkin dengan pendekatan yang lebih lembut dan penuh rayuan, seolah-olah dia benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Menyampaikan kata-kata manis, perhatian kecil yang tampaknya tulus, dan sikap yang penuh pengertian. Tapi, di balik semua itu, sebenarnya dia sedang berusaha membangun kembali jalur masuk dalam hidupmu. Sebuah strategi emosional yang halus dan penuh perhitungan. Sebagaimana tergambar dalam kartu Eight of Pentacles. Bukan karena dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan, melainkan karena dia tahu bahwa dia harus bekerja keras dan berusaha keras untuk kembali mendapatkan perhatianmu dan mengembalikan pengaruhnya. Dia membawa pesona dan janji-janji manis yang tergambar dalam kartu Knight of Cups, berusaha tampil sebagai sosok yang romantis, penuh cinta dan penuh perhatian. Dia ingin membuatmu terbuai lagi dengan kata-kata manis dan sikap penuh kasih sayang, berharap bisa memancingmu kembali ke dalam pelukannya. Tapi, kamu perlu bertanya pada diri sendiri, dengan jernih dan hati yang tenang. Apakah semua yang dia tawarkan ini tulus dan benar-benar berasal dari hati yang penuh cinta? Atau hanya sekadar upaya terakhir dari seseorang yang merasa kalah dan merasa bahwa dia harus melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayangmu? Apakah ini benar-benar cinta yang tulus? Atau hanya strategi terakhir dari orang yang merasa bahwa dia tidak ingin kehilangan kendali sepenuhnya atas hidup dan perasaanmu? Karena, di balik semua rayuan dan janji manis itu, terkadang tersembunyi niat untuk mempertahankan kekuasaan, kekuatan, dan pengaruhnya. Bukan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati, melainkan untuk memenuhi rasa egonya yang terluka dan keinginan yang tidak pernah benar-benar padam. Keinginan untuk tetap menjadi pusat perhatian dan penguasa dalam hidupmu, bahkan jika itu berarti harus menggunakan segala cara, termasuk manipulasi dan rayuan palsu yang menyamar sebagai cinta sejati. Dalam proses ini, kamu mungkin merasa lelah dan frustrasi. Karena setiap kali kamu merasa sudah mulai bangkit dan merasa bahwa kamu mampu melangkah ke depan, kembali muncul perasaan dan kekhawatiran yang membuatmu merasa seperti sedang terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Kamu tahu bahwa kamu harus tetap teguh dan tidak membiarkan dirinya kembali masuk ke dalam hidupmu secara sembunyi-sembunyi, tetapi kenyataannya tidak selalu semudah itu. Ada bagian dalam dirimu yang masih ragu dan berusaha berharap bahwa mungkin suatu saat dia akan berubah, bahwa mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan membangun hubungan yang sehat dan penuh saling pengertian. Tapi di sisi lain, kamu juga menyadari bahwa luka dan pengalaman pahit yang dulu kamu alami adalah pelajaran berharga, dan kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi. Apalagi jika itu berarti kehilangan kendali atas diri sendiri dan emosimu lagi.
Kamu ingin melangkah maju, menyembuhkan diri, dan mencari kebahagiaan sejati tanpa harus bergantung pada orang lain yang hanya ingin menguasai dan memanipulasi perasaanmu. Jadi, meskipun energi dari masa lalu ini masih bersemayam di dalam hati dan pikiranmu, kamu bertekad untuk terus berjuang, menjaga jarak, dan memperkuat dirimu agar tidak terjebak lagi dalam pola yang sama, dan akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang benar-benar layak kamu dapatkan. Kamu tahu bahwa proses ini tidak mudah, dan mungkin akan ada saat-saat di mana kamu merasa lelah dan ingin menyerah. Tetapi kamu juga sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang begitu saja tanpa usaha dan keberanian untuk melewati segala rintangan. Kamu ingin membangun hidup yang penuh makna dan kedamaian, dan kamu berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak membiarkan siapapun, termasuk dia, menguasai dan memanipulasi perasaanmu lagi. Kamu ingin fokus pada dirimu sendiri, pada proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi, karena kamu tahu bahwa hanya dengan begitu, kamu akan benar-benar bebas dan mampu mencapai kebahagiaan yang sejati, yang tidak lagi tergantung pada keberadaan orang lain yang hanya ingin memegang kendali atas hidupmu dan emosimu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.